Baik anak-anak, mari kita simak, kita amati video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai zat adiktif, khususnya jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya, morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika, dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya,
ekstasi atau MDMA, metildioksimetamfetamin, LSD atau lysergic acid diethylamide, dan STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetilpenetilamina. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya, amfetamin, metamfetamin, phencyclidine, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya, pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, florazepam, dan nitrazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan, merokok dapat membunuhmu. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus
yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan.